Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusuma Ayu dengan NPM 237555084 dari kelas 5C Program Studi Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rusmianto SEMSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu terkait definisi belanja. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Definisi tersebut tertuang dalam PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri 13 tahun 2006. Selanjutnya yaitu klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 ada beberapa klasifikasi dalam belanja, yaitu belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, hibah, subsidi dan bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal dan yang ketiga ada belanja tidak terduga. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Dan yang ketiga yaitu koreksi atas penerimaan kembali. Belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam LRA. Selanjutnya yaitu ada beban. Saya akan menjelaskan dulu terkait definisi dari materi beban, yaitu beban adalah penurunan manfaat, ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Tertuang pada PP nomor 71 tahun 2010. Adapun beberapa klasifikasi dari beban yaitu yang pertama beban operasi, terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua yaitu beban transfer, beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu ada beban non-operasional, yaitu terdiri dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Ya, selanjutnya yaitu beban luar biasa yang terdiri dari tidak bisa diramalkan pada tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintahan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari pengakuan dan pengukuran beban, yaitu beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintahan. Yang kedua yaitu terjadinya konsumsi aset. Dan yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang keempat adalah koreksi atas beban yang terjadi pada periode berjalan. Dicatat. Selanjutnya yaitu ada materi yang ketiga dan yang terakhir yaitu persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan. Contohnya persediaan ATK, benda akun, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan amunisi. Selanjutnya yaitu prinsip dalam pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.